Halo semuanya, welcome to Drive 3. Kembali lagi bersama kami bertiga ke Drive 3 News. Jadi, hari ini kita akan membahas mobil-mobil yang keluar di periode bulan Juni sampai pertengahan Juli. Sekarang kita syutingnya sekitar tanggal 14 Juli. Jadi, kita akan bahas yang keluar di awal Juni, ada yang tanggal 1, sampai sekarang sekitar tanggal terakhir kalau nggak salah tanggal 12 Juli kemarin lusa. Nah, kita akan bahas mobil apa aja, saksikan terus. Yang pertama, di tanggal 1 Juni, Land Rover Defender 130 8-seater. Mereka mengeluarkan versi panjangnya dari Defender yang sudah keluar sebelumnya. Jadi lebih luas, lebih lega, tapi kesan gagahnya juga semakin menonjol di situ. Kalau dari aku pribadi. Itu kan kayak versi extended wheelbase-nya kan. Benar, lebih panjang. benar, lebih panjang. Ada Defender 90. Tapi ini menurutku ya, Land Rover mengeluarkan Defender 130 ini langkah yang tepat sih. Maksudnya Defender itu kan mobil yang dipakai untuk segala medan. Jangan dia memperpanjang bodinya, jadi barang-barang orang yang akan naik itu juga lebih banyak. Jadi akomodasinya semakin bagus lah kayak gitu. Benar. Tetap juga mobil ini aku lihat langsung sih besar banget sih. Iya. Apalagi kalau panjang ya. Yang 90 aja udah besar. Yang 130 lebih besar lagi. besar lagi. Panjang 8 seater. Di tanggal yang sama, Lexus RX keluar. Kita tahu sendiri, Lexus RX ini menjadi favorit nggak cuma di luar tapi di Indonesia. Betul. Banyak sekali di jalan kita lihat Lexus RX. Kalau justru malah mungkin orang nggak tahu Lexus itu brand apa, taunya RX. Iya. Ya kan dibandingkan sama yang versi-versi kecilnya, dibandingkan yang sama sedan. Best seller nih di Indonesia. Best sellernya ini Lexus RX. Nah, di tanggal 1 Juni mereka mengeluarkan desain yang baru. Aku nggak tahu ini bukan facelift harusnya ya. Bukan, ini perubahan total. Perubahan Total total. sih ini. Total. Total. Dari lampunya, dari bodi depannya, bahasa desainnya juga sudah mirip sama Lexus apa kemarin yang keluar? RZ. RZ. Benar. Mungkin itu Versi kayak EV ya. yang EV, yang full EV. Mungkin RX ini menggunakan desainnya RZ. RZ itu kayak ibaratnya kayak bahasa desain yang baru dari Lexus. Oh, Ya, betul. Sebelumnya mungkin sudah pernah diterapkan di UX kalau UX, nggak salah ya, lampu belakangnya. Cuman kalau yang bagian depan lebih ke arah RZ mungkin. Ya, benar. Jadi lampu depannya beda, grillnya yang besar tetap dipertahankan, tetap lebih gagah. Yang menarik tuh belakangnya. Kalau aku suka ini belakangnya. Nyambung, bener. Ya, Nyambung, tapi nggak kelihatan murah, tetap sporty, tetap mahal. Iya, Ini jadi Lexus. ini dari lampu belakangnya itu, kalau menurutku sendiri ya, dia tuh menonjolkan yang mewah, tapi ya sportinya tuh lebih kental di sportinya gitu loh. Iya, bener. Padahal itu mobil keluarga loh ya. Bener. Kalian tahu itu mobil keluarga, bukan sedan atau yang lain. Tajam-tajamnya, Tajam-tajamnya, bodinya. iya. Wih, memang. Mungkin di era yang sekarang ini banyak yang menggunakan lampu yang nyambung semua. Nah, iya Porsche sih. kan juga nyambung semua kan. Benar. Nanti ada beberapa mobil yang lampunya nyambung juga dari Kia. Tapi nanti kita akan bahas sebentar lagi. Yang berikutnya ada dari brand BMW, yaitu BMW M3 Touring. Nah, ini BMW yang pengen kalian BMW M3, tapi ini dalam bentuk touring nih. Jadi BMW M3 sendiri untuk diciptakan untuk kecepatan, tapi ini diciptakan untuk kecepatan dan keluarga. Ini ada dua nih, ya kan? Fleksibel. Tapi bagus. Kalau jujur kalau dari desainnya Bagus ya. bagus banget. Dia lebih lebar dari touring yang biasa kan. Velgnya juga pakai yang M series. Mesinnya pasti. Iya. Nah, kalau dari grillnya, aku lebih suka kalau grill yang besar itu dipasang di M3 Touring. Itu daripada yang M3 sedan, menurutku kurang sih. Enggak setuju kalau aku. aku setuju. Aku nggak setuju. Aku nggak Aku setuju. lebih setuju sama Anthony. Iya. Aku suka yang grill yang besar itu. Memang itu apa ya? Masih pro kontra. Pro kontra. Cuma kalau bisa dilihat-lihat terus ngelihat langsung beda kok. Tetap keren kok mobil ini. Nggak, bagusan yang touring. Oke. Kalian pilih yang mana? Kalian pilih yang mana? Apa nggak mungkin selesai Nggak mungkin perdebatan selesai. ini kalau Mungkin misalnya teman-teman bagi yang pilih yang touring atau yang
sedan. Nah, ini. Kalian Atau- tim mana? Tim mana? Iya. Komen aja di bawah. Atau kalian lebih suka grill yang lama atau grill yang baru? Ya, itu kalian komen aja di bawah. Nanti kita baca. Oke. Oke, lanjut ke tanggal 29 Juni, Mercedes-AMG mengeluarkan produk mereka yaitu C43 sedan. Jadi ini adalah sedan 4 door yang diproduksi oleh Mercedes-AMG dan menurutku ini bagus banget dari Iya, betul. eksterior dan juga interior. Interiornya sudah menggunakan setir yang baru Ya. dengan layarnya yang sudah besar di tengah itu. Menurutku ini cakep banget. Style Tesla. Betul. Ya, ini saingannya M3. M3. Tapi menurutku ya ini untuk C43 sendiri itu merupakan entry level ya dari AMG karena di atasnya kan ada C63. Ya, meskipun ada Ya. AMG CLA 45 juga kan. Betul. Nah, ini untuk entry level itu sudah amazing banget sih Iya. menurutku ya. Ya, C kan yang kelas untuk yang Entry kecil-kecil. level. kan Iya. biasanya. Nah, dan di tanggal yang sama kita kemunculan satu produk yang benar-benar akan ditunggu oleh khalayak di seluruh dunia bahkan ya. Betul. Ini adalah dari Hyundai, mereka mengeluarkan produk Ioniq baru mereka yaitu Ioniq 6. Nah, ini kita lihat ya, Hyundai ini nggak habis-habisnya mengeluarkan mobil yang baru terus. Iya. Jadi meramaikan pasar global mobil ini, terutama Ioniq 6 ya, yang EV kan dia pasti. EV. Jadi ya, Ioniq kan lini EV dari Hyundai. Betul. Dan menurutku ini untuk desainnya sendiri dia memang lebih ke arah sedan. Mungkin sekelas ke arah CLS nggak sih? Iya, lebih ke arah Modelannya. CLS ya modelnya. Kayak bulat-bulat gitu. Tapi lampu belakangnya kayak Porsche. Iya, benar. Iya, lampu Aku lihat belakangnya belakangnya kayak kembali lagi nyambung. Nyambung. Dan nyambung pun dia menggunakan itu loh, panel kotak-kotak yang kecil-kecil yang kayak di Pixel, Staria. Pixel. Pixel. Kayak di Staria. Pixel. Nah, Kayak iNEV juga kan? Iya, Ya, iya. betul. iNEV juga. Bahasa desain Hyundai yang Bahasa sekarang. desain. Iya, Hyundai. itu ciri khasnya Hyundai itu ada di lampunya. Pixel menurutku. itu. Pixelnya itu. Retro tapi futuristis. Nah, ya. Menurutku ini benar-benar layak banget ditunggu untuk Ioniq 6 ini. Apakah akan menggemparkan Indonesia lagi seperti Ioniq 5? Kita tunggu aja. Siap. 30 Juni kita kedatangan Kia Seltos facelift. Jadi kita tahu sendiri Kia Seltos sudah ada di Indonesia beberapa tahun kemarin dan menurutku desainnya dengan dari eksteriornya, interior, fiturnya itu menurutku bagus sih Seltos ini untuk kelasnya. Keren kelasnya. banget Seltos. Menurutku Yang iya. sebelum facelift aja bagus menurutku. Iya. Dengan ini yang baru dan sekarang di facelift lagi itu lebih benar-benar kesan apa ya? Lampunya lebih modern, tipis-tipis, terus habis gitu kayak kalau yang sekarang pun kalau lihat di jalan malam itu ya, itu kelihatan ini mobil apa ya kok keren banget gitu loh. Kia sekarang beda sama Kia Yang dulu sama kayak Hyundai. Iya, sama kayak Hyundai. Dan mereka juga menggunakan itu ya, lampu belakangnya nyambung. Nyambung juga. juga. Benar. Jadi memang itu ya, sorry, tak potong sedikit ya. Mobil-mobil Korea ini juga mulai menggila kalau aku bilang ya. Jadi Iya. mengeluarkan mobil-mobil yang Mereka wah, lagi panas banget. panas, Ya. bro. Kia sama Hyundai ini sama-sama lagi panas. Panas, Iya. bro. mereka berlomba-lomba mengeluarkan lini-lini yang baru, desain-desain yang baru dari interiornya dan fitur-fiturnya juga mereka nggak pelit. Ya, Iya kan? Nggak kayak mobil Jepang. Di tanggal yang sama dari BMW lagi setelah keluar di awal bulan Juni dengan M3 Touring, sekarang BMW mengeluarkan seri 5 Touring. Jadi BMW 530i Touring. Nah, ini Kalau M3 Touring sudah besar katanya oke, ini Iya. lebih besar, Bro. lebih besar Ayo ini. besar ini. Tapi sayangnya belum M series ya ini ya. Bukan. Cuman M package doang ini. M package. M package. Tapi sudah cukup lah kalau ngeliat modelnya, ngelihat bentuknya. Kalau M series ya, jujur. Kalau yang bukan M series sih, kalau seri 5 yang tahun-tahun ini aku suka sama lampu belakangnya. Sama. Ya, Kayak betul. tebel, bold gitu. Terus apa ya? Kalau nyala itu gimana gitu. Nah, Auranya. Auranya keluar. Tahu ini seri 5. memang kelihatan beda sama seri 3. Memang dia lebih mewah kan Benar. daripada seri 3. Tapi dia masih menggunakan grill yang lama. Nah, itu grill yang lama. Jadi BMW pun juga memikirkan nih pro kontra di dalam masyarakat ini gimana nih? Grill baru atau grill lama? Loh, soalnya memang setahu nggak ada M5 yang pakai Iya, grill yang baru M5 kan? masih nggak pakai Nggak, grill nggak yang pakai. Iya. besar itu kan. Berarti bukan berarti BMW nggak suka. Enggak. Masuk ke bulan Juli, di tanggal 1 Juli, itu Toyota mengeluarkan Toyota Urban Cruiser Highrider. Wah, ini namanya panjang ini. Iya. Sepanjang apa ini kualitasnya? Ternyata dia menggunakan hybrid, bro.
Toyota biasa, Toyota kan teknologi hybridnya mereka kan. Ya, dari eksteriornya menurutku terkesan simple tapi juga lebih kemewah dia kayak gitu. Terus ini bisa jadi lawan untuk kereta sih. Ya, karena lekukan bodinya mungkin yang Iya. nggak sporty gimana gitu kan. Betul. Yang masih apa ya? Masih bisa diterima untuk cowok maupun cewek kan. Betul. Ya, masih cocok dua-duanya SUV family gitu Nah, kan. betul sekali. Itu dari Toyota, guys. Tapi katanya ini masih dikeluarin di India ya. Ya. Ya semoga aja kita berharapnya nanti juga masuk di sini Jadi sih harusnya. pasar-pasar kelasnya apa small SUV ya kayak gitu ya. Compact Compact SUV. Betul, compact SUV jadi lebih rame kalau masuk. Ya. Iya, ada kereta, ada Seltos, ada HRV. Urban High Rider. Urban Cruiser. Urban Cruiser High Rider. Seminggu berikutnya BMW lagi nih mengeluarkan dua Seri X. seri X. Tapi ini bukan X biasa. Gila ini BMW terus loh ya. Iya, ini BMW banyak banget lo ngeluarin mobil sekarang. ya makanya BMW itu berarti Panas. panas saingannya. Jadi ATPM lain jadi lebih panas nanti kalau BMW mengeluarkan segini banyaknya. Dari BMW mengeluarkan X3M dan X4M. Jadi seri X. M package semua Ya, ya. Bukan M package ya. bukan M Seri package. Ini benar-benar Pakai seri M M kan? Pakai M. Iya, benar. Bukan M package. Jadi ini seri M. Jadi versi sportinya dari sebuah SUV. Iya. Kayak gitu. Yang aku suka dari X4M ya, Ya. itu lampu belakang itu kalau kita lihat sudah mirip sama seri 7 yang baru. Betul. Seri 7 yang kita pernah bahas kapan hari, di news yang kapan hari, itu kelihatan panjang, tipis, tapi kelihatan modern kayak gitu. Jadi bahasa desainnya sudah mulai ke arah sana ini yang X4M. X4M itu beda sama X3 sama X4 biasa. Mesinnya jauh lebih buas. Iya. Dengan bodi segitu harus lebih buas tuh. Iya, pastinya dong. Kita lanjut ke tanggal 11 Juli di mana Wuling mengeluarkan produk mutakhir mereka. Setelah dipanas-panasi akhirnya benar-benar sudah keluar ya. Tapi ini memang segmennya kayaknya beda sama yang lain. Ini Untuk segmen EV-nya. paling beda dengan yang lain. Iya, betul. Mini EV. Wah. Jadi EV yang kecil, Iya. compact, lebih kecil dari sebuah Karimun mungkin. Iya. Iya, betul. Benar. Masuk microcar belum? Belum masuk microcar menurutku. Microcar mungkin lebih ke arah Toyota C Plus Sport itu Iya. termasuk microcar. Cuman ini lebih besar ukurannya. Yang aku perhatikan dari Wuling yang REV ini, kebetulan namanya barusan di announce namanya itu Wuling Air EV. Aku lebih suka karena warna-warnanya itu dia menggunakan warna-warna yang ngejreng-ngejreng. Meskipun itu pastel, Iya. karena warna Iya. pastel yang warnanya soft-soft, tapi dia itu berani menggunakan warna pink, Hijau Tosca. hijau Tosca. Menurutku itu bagus banget sih. Itu lucu sih. Lucu. Mewarnai jalan-jalan di kota. Iya, nah, itu jadi kayak misalnya kalau pengen beli mobil ini harusnya pasti dapat persetujuan dari istri karena warnanya menarik. Harganya juga dengar-dengar lebih murah ya, 250. 200-an. 200 Sampai juta 300. untuk yang 200 km, 300 untuk yang 300 km. Nah, kalau nggak salah kurang lebih seperti itu. Mobil EV yang menurutku Paling murah, paling paling murah, murah, paling ya. murah, Paling murah di Indonesia. Ya cuman karena ukurannya kecil jadi nggak bisa numpang banyak ya. Iya. Paling cuman 4 lah mentok di Nggak belakang kayak ada kursi Defender dua. 138 seater. Dua kalinya itu. Kepanjangan. Mungkin bisa 3 kalinya itu. Iya. kalau itu. Bisa 3 kalinya ya. Oke, di tanggal 12 Juli kemarin kita juga mendapatkan berita resmi dari Honda. Mereka telah officially mengeluarkan CR-V yang baru. Nah, Keren. ini jujur menurutku ini keren banget sih. Oh, keren. Aku setuju kalau ini. Ini keren banget. Kalau misalnya aku Honda. boleh jujur, aku dari dulu bukan peminat CR-V. Aku melihat CR-V menurutku ya segitu-gitu aja. Cuman kali ini menurutku benar-benar CR-V yang ini bagus banget. Ini Bagus, bagus. laki banget, maco Nah, banget. betul. Laki banget, maco banget. Maco banget menggunakan bahasa desain dari Honda yang baru ya. Ya. Civic kan? Mirip Civic banget itu. Iya, Interiornya sama juga seperti kayak Iya. Civic Iya, ya. interiornya hampir sama seperti Civic dengan apa ventilasi AC-nya itu yang sudah jadi satu banget. Lurus semua. melintang. Ya, dari HRV kan juga sudah menggunakan interior yang sama kan HRV yang baru itu. Ya. Ya. Jadi memang ini bahasa yang baru ya. Bahasa Iya, yang baru. bahasa yang baru dan juga kapan hari kan kita sempat ngomong
kalau CR-V ini apakah bakal keluar versi hybridnya? Dan memang beneran. Keluar jadi Honda CR-V mulai hybrid. Iya, luar luar biasa. Ini pasti hybridnya juga nggak main-main nih kalau dari Honda ya. Iya. Karena sudah pemain lama dari dulu CR-Z kan sudah Iya, betul. Apalagi CR-V, mereka nggak mungkin main-main sama CR-V karena salah satu flagshipnya mereka kan. Iya, betul. Salah satu produk satu terbaiknya flagship. mereka. Produk terbaiknya mereka. Selain Civic. Nah, oke. Kalau tadi kita bahas mobil yang sudah rilis, sekarang kita mau bahas mobil yang masih siluet. Mobil yang siluet ini masih ada yang keluar tahun ini atau bakal keluar di event Gias ya kemungkinan. Sudah ada beberapa pengumuman yang mereka akan launching di sana. Yang pertama, tentu yang kita tunggu-tunggu dari beberapa bulan kemarin, Hyundai Stargazer. Sudah mulai kelihatan sedikit-sedikit, tipis-tipis. Bagian lampu depannya sudah pasti mirip Staria. Terus bagian belakangnya juga ya agak bulat-bulat peluru gitu kan modelnya. Terus habis gitu bahasa desainnya juga bahasa desain Staria, lampunya sama lampu utamanya dia di bawah yang agak ada bunder-bundernya ya kan kayak gitu. Ya kita tunggu aja kapan Stargazer ini benar-benar keluar dan kemungkinan mungkin keluarnya waktu Gias nanti. Bisa jadi. Bisa jadi kan ya? Bisa jadi. Jadi kita tunggu sebulan lagi untuk benar-benar bisa melihat Stargazer secara utuh. Avanza Expander harus berhati-hati. Bahaya, lampu belakangnya bagus banget Bagus, ya, kalau bagus. lihat dari siluetnya. Iya, benar. Yang berikutnya adalah munculnya siluet dari Grand Vitara Suzuki. Suzuki. Nah, yang menarik adalah Suzuki Vitara ini dengan Toyota Urban itu tadi terus. itu berbagi platform. Oh, sama berarti. Sama platformnya. Oke, jadi jarang gitu itu sama Suzuki ya. Iya, ya baru kali ini. Iya, Mungkin iya, hybrid semua kan makanya. Oke, Mungkin kita akan menemukan yang namanya Grand Vitara hybrid di sini. Dengan mengorbankan S-Cross kalau nggak salah ya. Iya. Iya kan, S-Cross-nya akan S-Cross-nya akan discontinue. discontinue. Dia akan mengganti S-Cross dengan Grand Vitara yang Tapi baru. kali ini kalau Grand Vitara itu Hmm? desainnya memang benar-benar beda dari yang sebelumnya. Betul. Iya, benar. Jadi Suzuki melakukan refresh ya ini. Ini kan platformnya sama Betul, Toyota platformnya sama kayak Urban Turbo- Cruiser Toyota Hyryder. Urban. Sama platformnya. Makanya tuh Suzuki yang oke lah, desain-desain Suzuki cukup oke. Paling oke Swift. Tapi kalau Vitara ini masuk memang Langsung paling tinggi. iya. Paling bagus ya. desainnya tuh beda kayak gitu, lebih fresh aja. Iya, benar. Suzuki bayangkan, Iya. ya kan? Ya, dan juga pakai hybrid kan. Betul. Dan kalau kita balik lagi beberapa bulan yang lalu kan juga keluar R3 yang hybrid. Nah, Harusnya ini teknologi hybridnya akan jauh lebih bagus daripada R3 hybrid. betul. Yang terakhir siluet dari Honda. Apa ini? Apa itu? ini? Honda lagi. Honda Civic Type R yang terbaru. Wah, Ini ini yang paling mantap ini. Dia ada sedikit perubahan dari bukan dari mesin memang ada sedikit perubahan, tapi dari body itu benar-benar totally berubah. sama Civic yang sekarang atau? Civic yang terakhir keluar ini kan FK8R. Oh, sama yang sebelumnya? FK8R. Iya. Oke. Jadi dia bodinya jauh lebih sporty, dia ada wide bodinya juga kan, kayak gitu. Nah, tapi ini masih Siluet. ya. Masih bayang-bayang Masih lampunya. bayang-bayang ya. kelihatannya ini bakal keluar yang versi hatchback atau yang sedan ya? Ini kayaknya lebih Hatchback ke sih. hatchback sih. Masih tetap hatchback ya. Karena Kayak gitu. menurutku Civic udah lama nggak ngeluarin Type R yang versi sedan. Nah, Terakhir FD. FD terakhir. Terakhir FD ya. Dan itu satu-satunya Type R yang versi sedan. Iya, Makanya spek semua. ini- Jujur ya, kalau aku Civic suka sedan sih. Iya, tapi ini nggak kalah keren dari yang sedan. Iya, memang keren. Kalian pilih yang mana? Civic yang sedan atau Civic yang hatchback? Komen di di bawah. Jadi itu semua mobil yang sudah keluar di periode bulan Juni sampai pertengahan bulan Juli tahun 2022. Menurut kalian gimana? Kalau dari aku sendiri, Iya. aku dulu ya. Jadi gini, mulai dari bulan Juni sampai bulan Juli ini banyak banget mobil baru yang keluar. Yang kedua, mobil-mobil yang keluar ini itu adalah flagshipnya mereka. Iya. Dan mungkin untuk Wuling sendiri adalah mobil baru, benar-benar baru dari Wuling ya. Segmen baru, Segmen barunya teknologi mereka. baru. Teknologi baru betul. Yang mungkin mereka bisa mendominasi di situ Iya. karena masih belum ada penyaingnya. Jadi untuk sekarang ini ya ATPM atau merek-merek besar dunia ini kompetisinya tuh semakin
semakin apa? Ketat ya, Semakin semakin ketat. ketat. Iya. Semakin seru, Semakin seru. Semakin Nah, kita seru. sebagai konsumen, nah itu lebih suka kayak gini. semakin banyak pilihan. Semakin banyak pilihan dan mobil-mobilnya pun juga nggak main-main loh teman-teman. Iya. Kayak gitu. Kayak tadi BMW X4, M3 segala macam itu yang tipe yang paling tinggi ya, tipe performance package-nya itu mereka kayak gitu. Kalau dari Koko, gimana? Menurutku kalau di bulan Juni sama Juli ini kayak merupakan sebuah kunci ya untuk ke depan itu mobil-mobil yang baru itu bakal seperti apa. Kita melihat kayak seperti Ioniq yang 6 ini. Yang merupakan segmen baru dari Hyundai, sedan, masih belum ada mobil listrik yang sedan sampai saat ini ya. Kenapa kok aku nggak menyebutkan Tesla? Karena Tesla itu kan harganya kalau misalnya Tesla yang paling murah itu harganya sekitar 1,3. Sudah beda kelas lah, Beda kelas. Ya. Beda Nah, kelas. untuk Ioniq 6 ini ya aku berharapnya harganya itu bisa di bawah Tesla. Mungkin Pasti, sekitar kayaknya. 700 atau 800. Setidaknya memang akan lebih tinggi daripada Ioniq 5. Iya, betul. Tapi setidaknya jangan terlalu tinggi supaya bisa menjangkau banyak masyarakat. Apalagi saat persaingan mobil-mobil listrik di Indonesia terutama ya. Itu semakin ketat ya kan. Iya. Semuanya hampir semua ATPM atau brand-brand dari luar negeri juga itu mengeluarkan produk lini EV mereka gitu. Dan juga kayak Wuling EV dan yang lain-lain itu mereka kayak ya ini segmen baru yang tadi sudah kita jelasin. Ini segmen baru kayak membuka peluang untuk brand-brand lain masuk ke segmen yang sama. Ya siapa tahu nanti bisa Honda keluarin yang lebih kecil lagi Iya, atau benar, mungkin benar. gitu. Benar-benar. Sekali itu aja sih menurutku. Iya, ya setuju sih. Ya kita lihat bahwa di bulan-bulan ini, mungkin ya terutama di bulan-bulan ini ya, kita ngelihat secara gambar besar apa ya, bukan cuma animo, tapi pergerakan industri otomotif terutama mobil ini tetap berjalan dengan cepat dan mereka dengan semangat berapi-apinya, dengan apa serunya kompetitif yang terjadi ini membuat mereka mengeluarkan mobil itu nggak main-main. Ya, betul. Benar-benar kasih fitur, benar-benar ngasih safety-nya juga, nggak cuma interior tapi eksteriornya juga diperhatikan. Mesinnya yang juga terbaik nggak lah, salah. Masih yang terbaik mereka, benar-benar. Mesinnya juga Benar. nggak kalah kan kayak Iya, mereka berlomba-lomba untuk ngasih yang terbaik buat konsumen. Oke, jadi sekian dulu Drive 3 News bulan Juni sampai Juli kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Like kalau misalnya kalian suka, jangan lupa komen. Jangan lupa kalian subscribe channel ini dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian. See you on our next video. Bye-bye.